Tidak harus dipahami bahwa beliau memberikan dukungan kepada Pak Anies karena Pak Akbar Tanjung sekarang ini sedang berkeliling ke seluruh Indonesia, ya, ke DPD-DPD provinsi se-Indonesia, termasuk kemarin saya juga menerima Pak Akbar Tanjung di Bandung, mensosialisasikan dan memotivasi para kader untuk mendukung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Waktu Anies maju di Pilkada DKI Jakarta, itu konon disebut Prabowo Subianto memiliki andil dan kiprah besar, sehingga Anies menang dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian dua amunisi penting yang selama ini tidak diketahui oleh publik, langsung menusuk jantungnya Anies Baswedan, disebut tidak pamitan. Dalam tradisi budaya Timur, tidak pamitan itu ya dianggap kurang sopan sebenarnya, meski hitam di atas putih gitu, tidak ada persoalan apapun. Tapi prinsipnya ketika Anies disebut tidak pamitan, asumsi yang ingin dibangun adalah bahwa Anies itu tidak sesopan, Anies itu tidak seindah, Anies itu tidak sebaik, dan mengubah tidak citra berarti artinya. Kan itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Termasuk soal hutang piutang, bahwa Anies pun dalam Pilkada DKI Jakarta ya adalah orang yang juga menerima itu, ataupun persoalan hutang piutang ataupun ada, itu adalah perkara biasa. Orang kan kalau melihat Anies itu adalah sosok yang baik, intelektual, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan uang, dengan persoalan etika dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini muncul karena kesebelan saja sih sebenarnya. Kenapa yang dari dulu bersama dengan Prabowo, dengan Gerindra, kok tiba-tiba nyapresnya itu bersama Nasdem dan Bang. Diceritakan soal pengalaman perkenalan dengan Mas Anies. Itu dulu saya sama-sama di UGM, junior Mas Anies di UGM. Dengan fakultas yang sama? Berbeda, saya Fakultas Hukum, Angkatan 91, Mas Anies di Fakultas Ekonomi tahun 89. Nah kemudian, tapi kami sama-sama aktif di kampus. Tuh, jadi kalau Mas Anies mengorganisir demo misalnya, kita juga ikut ikutan jadi peserta, ikut jadi penggembira. Di dalam ormas sesuatu atau apa? Ya, jadi kami juga sama-sama di HMI, jadi sama-sama aktivis. Kemudian artinya sudah kenal di Jogja. Ketika sudah selesai kuliah dari UGM, saya ke Jakarta, kemudian menjadi peneliti. Dan tahun 2005 itu saya bergabung di The Indonesian Institute. Nah, waktu Mas Anies pulang dari Amerika selesai PhD, beliau ternyata juga bergabung di The Indonesian Institute. Jadi waktu itu beliau menjadi direktur riset, dan saya bekerja di bawah koordinasi beliau menjadi manajer, salah satu manajer. Nah, kemudian setelah itu beliau pindah juga bekerja di namanya Partnership for Governance Reform. Kemudian saya juga pindah ke situ. Tuh, jadi kami pernah bekerja secara profesional bersama itu dari tahun 2005 sampai sekitar 2009. Nah, waktu di Partnership for Governance Reform itu beliau menjadi atasan saya, dan beliau punya inisiasi untuk membuat namanya Partnership Governance Index. Itu adalah satu riset yang membuat penilaian untuk tata pemerintahan di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Ya, jadi ini kan memang memberikan pelajaran kepada kita semua. Kita bisa membangun ini ini semangat bersamaan, semangat pengorbanan, semua kawan-kawan bisa kalau ada kebersamaan, ada kemauan gitu ya, kita
ini sih bisa. Ya bagus kan? Ya bagus semua ini cuma kita sekarang sedang berbuka dan waktu panen masa sudah ada banyak bilang tapi hari-hari ini kita turut berbuka yang mendalam seluruh dunia juga terkabung atas apa yang terjadi di Tiga partai ini wajib was-was, basis pemilihnya banyak inginkan Anies jadi capres. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, mayoritas basis pemilih Partai Gerindra ingin Prabowo Subianto menjadi capres di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Menurut Burhanuddin, ada 14% pemilih Gerindra, sebanyak 53,6% yang menginginkan Ketua Umum Gerindra untuk diusung menjadi capres. Meskipun begitu, terdapat sebanyak 24,4% pemilih Gerindra juga menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. Selain Gerindra, ada Partai PAN dan Golkar di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang basis pemilihnya banyak inginkan Anies jadi capres di Pilpres 2024. Gerindra, meskipun ada 53,6% yang memilih Prabowo basis Gerindra, tapi ada 24,4% mereka yang memilih Gerindra tapi mengincar Anies Baswedan sebagai capres, kata Burhanuddin mengutip Republika Senin 27 Maret. Selain Gerindra, Prabowo juga banyak diinginkan oleh para pemilih di basis PKB, yakni sebesar 35,4%. Prabowo dominan pada basis Gerindra dan Anies pada basis Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan basis yang kurang atau tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Anies Baswedan unggul pada basis PAN sebesar 61,4%, Partai Nasdem sebesar 53,7%, kemudian PKS sebesar 48,4%, Golkar sebesar 38,1%, dan Demokrat sebesar 23,0%. Gerindra, meskipun ada 53,6% yang memilih Prabowo basis Gerindra, tapi ada 24,4% mereka yang memilih Gerindra tapi mengincar Anies Baswedan sebagai capres, kata Burhanuddin mengutip Republika Senin 27 Maret. Selain Gerindra, Prabowo juga banyak diinginkan oleh para pemilih di basis PKB, yakni sebesar 35,4%. Prabowo dominan pada basis Gerindra dan Anies pada basis Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan basis yang kurang atau tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.